Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prahasta dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan ke-15 yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Adidayandi SHMH. Bab 7 yaitu alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetapi kemudian dia tidak dikenakan sanksi pidana. Kenapa tidak dikenakan sanksi pidana? Alasannya ada dua, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilakukannya tidak memenuhi rumusan delik. Yang kedua, orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak ada kesalahan. Atas dasar itu, doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar secara umum terdiri dari A. Daya paksa atau keadaan darurat, diatur dalam pasal 48 KUHP. Lalu ada B. Bela paksa, diatur dalam pasal 49 KUHP. Lalu ada C. Melaksanakan perintah undang-undang, diatur dalam pasal 50 KUHP. Dan yang terakhir, D. Perintah jabatan yang sah, diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Selanjutnya ada alasan pembenar secara khusus, terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding, diatur dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. Lalu ada B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, diatur dalam pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang C yaitu yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, diatur dalam pasal 314 KUHP. Selain alasan pembenar secara umum dan khusus, terdapat alasan pembenar di luar undang-undang. Yang pertama ada ares dokter hewan. Yang kedua ada kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, dan penyelidikan ilmiah. Lalu yang ketiga ada hukum disiplin dari orang tua atau guru. Selanjutnya yaitu alasan pemaaf. Alasan pemaaf juga terdiri dari alasan pemaaf secara umum, secara khusus, dan di luar undang-undang. Alasan pemaaf secara umum yang pertama ada ketidakmampuan bertanggung jawab. Lalu ada daya paksa dalam arti sempit. Lalu ada bela paksa yang melampaui batas. Dan yang terakhir ada perintah jabatan yang tidak sah, diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Lalu ada alasan pemaaf secara khusus, yaitu ada A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. Lalu B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu. D. Pencurian antara suami istri. Lalu ada E. Insubordinasi tidak jadi, diatur dalam pasal 464 ayat 3 KUHP. Lalu ada alasan pemaaf di luar undang-undang, terdiri dari A. Tidak ada kesalahan sama sekali atau disingkat taksi. Lalu ada B. Alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya ada daya paksa atau overmatch. Daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Nah, daya paksa dapat dibedakan dalam dua, yaitu daya paksa absolut atau pis absoluta. Yang kedua ada daya paksa relatif atau pis compulsiva. Dan juga daya paksa dibagi atas 3 bentuk, yaitu yang pertama pertentangan antara dua kepentingan hukum, contoh ares papan carniendes. Yang kedua ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Lalu yang ketiga ada pertentangan antara dua kewajiban hukum. Lalu selanjutnya ada bela paksa atau nudware. Nah, bela paksa atau nudware diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Lalu ada bela paksa yang melampaui batas atau nudware excess, diatur dalam pasal 49 ayat 2. Nudware excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan atau jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat besar. Nah, lalu bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Lalu ada melaksanakan ketentuan undang-undang, diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah
A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Lalu ada B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Lalu ada C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Nah, perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk dalam alasan pembenar. Lalu ada melaksanakan perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan yang sah diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Lalu ada melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Nah, perintah jabatan yang dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah, lalu ada kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Lalu ada perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Yang terakhir ada alasan penghapus di luar undang-undang. Terdiri dari A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum, material, atau aras dokter hewan. Lalu ada tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Lalu ada B. Dengan menggunakan alasan pembenar. Terdiri dari 1. Hukum disiplin, 2. Persetujuan izin dari orang yang dirugikan, lalu ada dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.